Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangsel. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bersedia hadir dalam acara diseminasi modul budaya positif pada hari ini. Adapun judul aksi nyata pada hari ini berbagi pemahaman terkait budaya positif di sekolah. Bersama saya Maulidarni SPD dari SMP Negeri 1 Tangsel, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Selamat datang para guru hebat SMP Negeri 1 Tangsel. Mari belajar bersama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Junaidi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tangsel. Terima kasih kepada fasilitator kami Ibu Deva Oktavion dan pengajar praktik Ibu Mary Fardina. Langsung saja kita masuk kepada konsep budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, pasti kita semua pernah mendengar yang namanya budaya positif. Benar Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa memberi pengertian tentang budaya ataupun tentang budaya positif. Boleh dipersilahkan. Budaya positif yang saya tahu itu budayanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau budaya positif berarti pembiasaan sesuatu yang positif, baik itu hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Kalau sudah membudayakan itu kalau dalam bahasa Arabnya dawam. Mengibadah dalam bahasa Arabnya budaya itu disebut dawam. Membiasakan sesuatu yang dimulai dari diri sendiri. Terima kasih kepada Ibu Safriani, sangat bagus ya. Benar, memang budaya itu sesuatu yang menjadi pembiasaan, yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kalau yang positif ini pasti sesuatu yang baik. Dan budaya positif ini dimulai sebenarnya dari diri sendiri, dari internal kita, kemudian baru adanya eksternal, adanya dorongan dari luar. Nah, itu mungkin pengertian sedikit tentang budaya positif. Nah, bagaimana dengan budaya positif di sekolah? Bisa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa memberikan masukan? Oleh Pak Syarif? Oke, baiklah, saya akan memberi sedikit komentar tentang contoh budaya positif di sekolah kita. Itu ada dua, menurut saya ada dua. Ada yang budaya positif dengan guru dan guru
ada budaya positif guru dengan muridnya itu. Nah, kedua hal ini terwujud, maka akan terwujud yang disebut dengan baldatun taibatun warabul ghafur. Insya Allah kalau budaya positif ini saya kira tidak perlu dijelas lagi, ini sudah jelas. Misalnya antara guru dengan guru, lihat sifat positifnya. Insya Allah kalau kita selalu lihat teman kita dari sisi positifnya, kita semua jadi teman. Begitu juga kita melihat anak murid kita. Melihat anak murid kita jangan lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Insya Allah kalau kita lihat sisi positifnya, kita bisa interaksi baik dengan anak didik kita, dan kita bisa interaksi baik dengan sesama guru kita. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Tarmizi. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Tarmizi. Hanya saja mungkin ada detail-detailnya bagi kita yang masih ketinggalan seperti itu. Oke, di sini kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan ya, karena ya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, bagaimana yang disebut dengan perubahan paradigma belajar? Paradigma baru pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran berdasarkan bakat dan minat siswa. Jadi tidak sama pembelajaran terhadap semua siswa nantinya. Jadi ada menurut kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian kita juga sudah melaksanakannya, insya Allah sebenarnya pelan-pelan. Karena di kelas kita ada yang berbeda. Ada yang berbeda cara mereka memahaminya, cara mereka menangkap pelajaran yang kita jelaskan, dan cara mereka berkomunikasi juga mungkin setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, kita dituntut untuk bisa menghadapi murid yang berbeda-beda tersebut dengan cara-cara dari kita sendiri, dan kita juga dari cara kita belajar nantinya ke depan. Jadi kita harapkan mudah-mudahan perubahan paradigma belajar ini bisa kita terapkan, ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menciptakan proses pembelajaran yang nyaman. Nah, yang nyaman ini mungkin banyak cara yang akan kita lakukan agar siswa itu nyaman belajar dengan kita, senang belajar dengan kita. Apalagi pasti dunia anak-anak itu menyukai yang namanya permainan. Jadi tidak terlepas dari permainan, anak-anak masih suka bermain. Jadi alangkah indahnya dalam pembelajaran kita sisipkan permainan di dalamnya. Karena sekarang pun sudah mudah untuk mendapatkan permainan dalam pembelajaran, ataupun namanya game education. Nah, mungkin bisa kita terapkan langsung di kelas kita nantinya, di setiap pembelajaran. Kemudian juga ya, bagus. Boleh, tidak perlu, tidak masalah. Yang penting, yang pertama ada, boleh yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, gotong royong. Terus yang ketiga, bernalar kritis, mandiri, apalagi kreatif, inovatif, dan satu lagi berkebinekaan. Oke, bagus. Ada 6 profil
Pancasila. Bagaimana kawan-kawan? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya profil pelajar Pancasila. Ini ada menurut Dr. William Glasser. Nah, dia mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua perbuatan positif akan efektif dan bermanfaat, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin masih ada ilusi ataupun pemikiran-pemikiran kita yang seperti ini. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang-kadang kita suka, kan kita orang besar, kan kita orang udah gede, jadi bisa mengatur dengan seenaknya. Kemudian juga bahwa kita harus memberikan kritik untuk membuat orang tersebut dapat menguatkan karakternya. Jangan tegang kali, udah siap? Pak, tolong semuanya berdiri boleh? Oke, berdiri yang cantik, berdiri yang ganteng, Pak. Oke. Sambil olahraga ya. Dan juga masih sakit. Oke. Boleh sama-sama semuanya kita menyiapkan satu kata, mungkin dimulai dari J dan E. Contoh misalnya jelek, gitu ya. Tapi ya itu belum kata-kata kotor sih maksudnya. Nah, ada aneh-aneh kali ya. Oke. Jadi dipersiapkan masing-masing mungkin J dan E. Nanti siapa yang saya tunjuk, kalau dia benar boleh duduk kembali. Oke, J dan E dimulai. Lihat Bu Radia, jeruk bagus. Bu Hasna, Bu Radia duduk. J dan E, kalau Bu Hasna E. Oke, apa-apa masih berdiri dua-duaan. Oke, J dan E. No, itu J dan U. Oke, boleh berdiri dulu ya. Maksudnya J dan E. Oke, kita ganti. Masa J dan E. R dan A, misalnya rasa, ramai, rakan. Nah, itu. Oke, paham? Oke, terima kasih. Kita ganti lagi menjadi M dan A, ma. Oke, udah ada masing-masing ya. Oke, boleh saya ketawa, nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh jangan tegang kali. Ma. Boleh? Mata, bagus. Ma. Manis. Nah, boleh duduk. Mandi. Udah mandi dan lagi. Makan. Kan, pasti kenyang bentar lagi. Ma. Makanan. Udah. Berdiri dulu. Ma. Malu. Ya, mendayakan malu. Boleh Bapak, Ma.
kita lihat iklan sejenak, biasa ada makanan lewat kan, kayak kita nonton juga ada iklan Indomie gitu. Oke, kita masuk kembali ya Bapak Ibu ke dalam disiplin positif. Kata disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kadang seseorang untuk disiplin, oh ini kita biar jadi patuh, biar kita tidak melanggar. Nah, itu mungkin secara sering kita dengar ya, seperti itu disiplin. Nah, jadi kadang-kadang disiplin itu cenderung membuat seseorang itu tidak nyaman. Ya, seperti itu. Karena mungkin ada alasan eksternalnya, kalau bahasa Acehnya kita biar namakan, tak ikut lengkap. Nah, seperti itu. Tapi kita harapkan mudah-mudahan disiplin itu bisa menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Sudah ada dari diri, sudah ada dari internal kita, seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ada motivasi tersendiri dari anak didik kita semua, dari murid-murid kita untuk membudayakan disiplin. Adanya dorongan intrinsik, bukan dorongan dari ekstrinsik. Begitu. Nah, dalam hal ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa harus diancam, dan tanpa harus dihukum. Tapi memang murni dari dalam diri, dari intrinsik. Nah, mungkin itu tugas kita semua Bapak Ibu. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan pasti semua sudah tahu, itu adalah nilai-nilai positif ataupun nilai bertujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal ataupun bersifat menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semuanya sama, tidak ada perbedaannya. Jadi secara menyeluruh ataupun secara universal. Kita masuk ke selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia kan Bapak Ibu? Ya, pasti punya kebutuhan semuanya ya kan? Nah, sebelum saya tampilkan apa saja kira-kira kebutuhan kita sebagai manusia yang real kita. Iya, bagus, itu udah pasti kebutuhan pokok pertama ya kan? Pangan, sandang, papat, uang, udah masuk ya? Nah, iya, jadi kebutuhan itu segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, oke, udah makan siang semua? Belum, tapi alhamdulillah bertahan hidup ya. Ya. Jadi kita kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah ya, bertahan hidup. Kita perlu apa Pak kira-kira untuk bertahan hidup? Udah pasti tahu. Iya, makanlah, minumlah, ya kan, kebutuhan biologis yang lainnya. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita juga terhadap diri sendiri harus memberikan kasih sayang. Kita sebagai guru memberikan kasih sayang kepada
bebas, ya kan, butuh kebebasan. Dan yang terakhir yang pasti itu adalah butuh akan kesenangan. Kesenangan ini beda-beda Bapak Ibu. Mungkin dia senang sekali bekerja, mungkin dia senang hanya tidur saja. Jadi beda-beda kesenangan seseorang. Begitu juga dengan anak didik kita di dalam belajar. Kita harus membuat suasana anak didik kita menjadi senang. Mungkin ada banyak cara dari kita. Nanti boleh share. Mungkin ada tambahan kesenangan gimana cara kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Kita semua pergi ke sekolah, bekerja, mempunyai motivasi yang berputar di sekolah sebelum saya disiplin, sebelum saya datang tepat pada waktunya. Nah, mungkin semuanya setuju. Insya Allah guru-guru kita di Tangsel ini, SMP Negeri 1 Tangsel, guru kita di seluruh Indonesia ini mempunyai tujuan motivasi yang mulia seperti itu. Ingin menyukseskan anak bangsa. Ya, mudah-mudahan bisa kita menetapkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Untuk apa kita sekolah, habisin waktu aja. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Jadi insya Allah kita ini ke sekolah untuk belajar juga, belajar menghadapi anak-anak, belajar menghadapi anak didik kita yang ada bermacam-macam, ada yang A, B, C, sampai X mungkin. Ya, oke. Tetapi ada beberapa hal yang membuat motivasi seseorang itu berbeda-beda. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jadi, aduh, ini datang cepat hari ini dia nggak kena hukum, mungkin dia nggak kena tulis di buku catatan, atau siswa-siswi, alah kita bersihin kelas nih, jangan kena marah sama ibu wali kelas, jangan kena marah sama guru. Itu artinya apa? Agar menghindari ketidaknyamanan. Hanya sekedar, itu berarti motivasi dari mana Bapak Ibu? Dari internal apa eksternal? Eksternal, berarti dia belum adanya motivasi dari dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, kita ini kalau misalnya rajin belajar, alhamdulillah dapat pelajaran, ya kan? Tetapi kalau ada yang berniat untuk mendapat imbalan, itu sudah lain lagi ya Bapak Ibu. Atau kita mengajar hanya untuk, oh sudah dibayar nanti akhir bulan insya Allah, hanya untuk niat ataupun motivasi yang seperti itu. Jadi mungkin insya Allah ke depannya kita semua guru-guru bisa memperbaiki niat, bisa memperbaiki motivasi perilaku kita, perilaku guru, perilaku manusia. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini mungkin motivasi yang dari kira-kira dari mana nih Bu? Untuk menghargai diri sendiri motivasi apa? Internal. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Boleh coba sama-sama kita berpikir. Kalau kita menghargai diri sendiri, kita mulai dari dalam diri kita. Kalau kita sudah kena teguran, tapi jangan membuat kita itu down, Pak. Jangan membuat kita membangkang. Alah, paling ada kayak jaga. Jangan ada yang mungkin yang seperti itu. Jadi dengan kita menghargai diri, kita bisa menguasai diri kita. Istilahnya kita bisa melawan, oh nggak usah cepat kali pergi sekolah hari ini. Tapi bagaimana cara kita menghargai kita? Ini seseorang yang lahirnya Pak masih putih seperti itu. Jadi jangan kita buat noda dengan yang aneh-aneh. Jadi ketika timbul yang negatif dalam diri kita, sebisa mungkin kita buang terus sifat negatif tersebut. Langsung kita balikan ke positifnya. Lagi tanya supaya mungkin Pak, kalau tiba-tiba itu kalau menurut saya Pak, kalau lagi khusyuk
Innamal a'malu binniyat, gitu Pak. Ya, kat situ lah Pak ya. Oke, ini ada dua konsep. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, bisa sama-sama kita lihat. Oke, mungkin konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, mungkin kalau hukuman kadang-kadang menyakitkan Bapak Ibu, kemudian juga membuat tidak nyaman dan membuat murid itu takut, kemudian merasa memaksa, dan murid kadang-kadang tidak jujur ataupun murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian di sebelahnya ada penghargaan. Nah, penghargaan juga itu mungkin konsep disiplin dengan identitas gagal karena itu tidak efektif, kemudian juga merusak hubungan, kemudian juga mematikan kreativitas, dan merampas hak menghargai dirinya. Oke. Nah, mungkin kita bisa sama-sama menetapkan yang seperti ini. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Oke, pertama ada nanti kita namanya konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Bisa sama-sama kita perhatikan. Nah, dengan restitusi mungkin murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian menghormati dirinya, kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya yang memegang kendali, kemudian juga bahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan adanya restitusi ini, artinya anak didik kita ketika kembali ke dalam kelompoknya, ketika kembali bersama teman-temannya di kelas ataupun di sekolah ataupun di lingkungan belajar, mereka bisa mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Artinya bukan tambah dikucilkan mereka, tapi mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan. Jadi jika ada perselisihan di antara kita, di antara anak didik kita, jadi bisa diperbaiki dengan nanti istilahnya restitusi. Nanti saya akan terpilih segitiga restitusi nyaman dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, itu mungkin masuk ke dalam hukuman. Terus gurunya marah. Kalau gurunya marah, muridnya gimana? Takut, terus udah nggak pede lagi. Kelonggaran, diberikan waktu deadline-nya lagi untuk siswa tersebut. Jangan, kamu nggak kerjakan PR, oke, berdiri sebelah kaki. Tidak langsung seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada konsekuensi yang harus dia jalankan. Kenapa nak tidak mengerjakan PR? Mungkin dia mempunyai alasan yang sangat kuat. Mati lampu, mungkin tidak cukup listrik di rumah. Kita kan tidak tahu berbagai macam latar belakang siswa kita. Tiba-tiba dia mau mengerjakan PR, memang udah niat mungkin dia mau mengerjakan PR ataupun tugas dia yang belum terselesaikan di sekolah. Habis pulpennya. Dan mungkin dia tidak ada uang untuk membeli pulpen pada hari tersebut. Itu juga merupakan suatu alasan Bapak Ibu. Mungkin kita latar belakang ataupun alasan yang seperti itu belum sepenuhnya kita gali. Nah, apa konsekuensinya? Mungkin dia besok sudah hadir ke sekolah. Kita tanyakan dan dia mempunyai alasan, kita bilang oke, berarti konsekuensi yang harus kamu jalankan ketika jam istirahat, kamu mengerjakan kembali PR yang ketinggalan tersebut. Seperti itu. Jadi dengan seperti itu guru merasa tegas.
dan merasa dihormati oleh siswa. Kemudian ada restitusi. Nah, di dalam kelas kita juga membuat yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bukan peraturan kelas, tapi mungkin dari segi bahasanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Betul ya, peraturan, tapi peraturan yang sudah sama-sama diyakini, sudah sama-sama direncanakan, sudah sama-sama di apa istilahnya? Dijanjikan, sudah sama-sama bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Ya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin di sini ada penguatan karakter jujur. Jadi jangan nggak buat PR, kemudian ditambah-tambah alasannya dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Oke, boleh sama-sama kita. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita hanya pemantau, atau kita sebagai manajer. Mungkin bisa sedikit kita merefleksikan diri kita. Oh, penghukum sana. Oh, kamu bersalah, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau pembuat rasa bersalah. Mungkin kita bisa mengurangi kata-kata, kan sudah saya bilang, kan sudah ibu katakan, kamu harus pergi sekolah, rajin, tepat waktu. Jangan membuat rasa bersalah. Mungkin dari cara bahasa kita yang harus kita perbaiki. Alangkah lebih baik, nah kita datang sekolah tepat waktu. Kalau kita tepat waktu seperti ini. Ataupun oke. Kemudian juga mungkin ada yang seperti teman. Nah, kita mungkin kan ada tuh yang kita akrab dengan siswa kita sudah seperti teman, tapi tidak melewati batas. Dalam artian kita masih bisa memberikan motivasi terhadap siswa tersebut ataupun peserta didik. Kemudian atau kita hanya sebagai pemantau, tidak hanya melihat-lihat saja, hanya mengontrol saja. Ya. Kemudian kita sebagai manajer. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ya, keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tapi peraturan kelas yang dimulai dengan nantinya menjadi kesepakatan ataupun keyakinan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini sebagai langkah untuk menerapkan budaya positif. Nah, bisa kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan dari dalam kelas kita, atau mau yang dari hal kecil lagi, keyakinan dalam mata pelajaran kita aja dulu misalnya, keyakinan kelas mata pelajaran ataupun kesepakatan kelas mata pelajaran IPA. Nah, mungkin berbeda dengan kesepakatan kelas pelajaran IPS. Kalau mungkin di IPA kita sama-sama nggak boleh makan dan minum di kelas, nak ya, gimana kita setuju? Atau anak-anaknya yang memberitahu, Bu, kita nggak boleh makan di kelas ya. Mungkin boleh minum, mungkin di IPA nggak boleh minum, mungkin karena pagi kali masih. Kalau di IPS boleh minum, makan tidak boleh seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu sama-sama yang menetapkannya tuh siswa dengan guru. Bersama, kesepakatan bersama yang disepakati, yang disetujui. Nanti boleh mungkin Bapak Ibu mulai dari besok atau seterusnya kita bisa menetapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, baik itu oleh wali kelas ataupun per guru mata pelajaran. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut tentang keyakinan kelas ini lagi. Karena dalam pelaksanaan
Nah, dengan keyakinan kelas ini bisa membuat motivasi seseorang dari dalam. Oh, kita kan udah buat kesepakatan kemarin. Nah, mungkin ada sedikit teringat yang seperti itu. Mungkin setiap masuk kelas, baju harap masuk ke dalam. Jadi begitu lihat kita, ataupun begitu lihat teman-teman yang lainnya kita mau belajar, kalau baju dia masih keluar, otomatis dia masukkan ke dalam. Karena dia sudah membuat keyakinannya sendiri ataupun kesepakatannya. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Sering kan kita jelaskan di depan gurunya, muridnya juga menjelaskan mungkin. Nah, kita ingatkan lagi, nak, kesepakatan kelas yang nomor 2 apa? Ya Bu, seperti itu. Nanti bisa kita tempelkan di dalam kelas. Oh ya Bu, dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Dalam kawan-kawan ramai mereka, mungkin ada satu orang, Pak, yang teringat akan keyakinan kelas tersebut. Walaupun tidak semua, Pak Nena. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu, mungkin pelan-pelan. Alhamdulillah mungkin untuk yang pelajaran IPS dan prakarya, saya sudah mulai menetapkan keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Sedikit, tidak 100%, susah memang Bapak Ibu, tapi pelan-pelan. Tapi alangkah baiknya kalau kita semua itu mempunyai kesepakatan terhadap pelajaran kita, terhadap kelas kita. Kemudian ketika belajar, misalnya ini salah satu contoh, apalagi kita nulis tuh di depan, kelas bersih Bu, itu mereka sendiri yang bilang. Oke, setuju ya, deal. Kita konten, kelas bersih. Alhamdulillah ketika kita datang kita cuma lihat kayak gini, mungkin kalau ada kertas setidaknya sedikit aja seperti itu, pelan-pelan. Cuma kita harus sabar, yang namanya manusia bergerak, berpikir, bermacam-macam. Ya, sudah mulai bosan Bapak Ibu? Apa kita sambung kata lagi? Atau kita sambung minum, tapi sebentar lagi ya Bapak Ibu, insya Allah lama lagi. Insya Allah tidak banyak lagi Bapak Ibu ya. Masih semangat? Oke, kalau saya bilang semangat, bilangnya pagi, boleh? Biar kayak pagi semangatnya. Kok pagi kan semangat kali ya Pak Gawat? Cari rezeki insya Allah. Oke, bismillah. Kalau saya bilang semangat, jawabannya pagi. Oke? Bismillah. Semangat! Kayaknya kurang keras dari sebelah sini. Oke, gak apa-apa Pak. Biarpun siang semangatnya harus kayak pagi tadi. Pasti pada Pak. Oke? Semangat! Ya, suaranya udah mulai ada. Mungkin masih malu-malu. Oke, sekali lagi kata pengajar. Boleh dipimpin? Pengajar pimpin, boleh. Dengar suaranya. Kami semangat, jauh pulang. Semangat? Ya, bagus, tepuk tangan ke semuanya. Nah, ini ada mungkin contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas 3D dan di kelas 3A. Pelan-pelan mungkin bisa jadi bahan observasi. Kalau memang masih perilaku ataupun karakter masih seperti itu, tidak apa-apa Bapak Ibu. Selalu kita tegur, selalu kita ingatkan. Mungkin lama-lama mereka juga akan sadar ataupun sudah ada motivasi intrinsik dari diri. Ini terlebih dahulu saya menuliskan kesepakatan kelas di papan tulis. Kemudian sama-sama saya membagikan selembar kertas. Biar menarik, saya membagikan kertas yang berwarna-warni mungkin. Ini mereka menulis sendiri Bapak Ibu kesepakatan yang akan mereka harapkan nantinya. Oke? Setelah mereka menuliskannya, mereka menempelkan ke depan ataupun mereka memamerkannya ke depan. Jadi nanti kita baca sama-sama. Yang sama kita tulis, misalnya kelas bersih.
Kemudian pada akhirnya kita memperoleh suatu kesepakatan. Nah, ini misalnya masuk kelas tepat waktu. Kita mulai kepada pelajaran kita dulu misalnya. Alangkah lebih indahnya kalau memang tersepakati di kelas tersebut. Ketika bel berbunyi, langsung anak-anak masuk ke kelas. Jadi jika duluan kita dengan anak-anak, nah mungkin mereka akan istilahnya tidak sepakat dengan diri mereka sendiri yang sudah mereka sepakati. Ya, masuk kelas tepat waktu. Kemudian ini mungkin agak kecil. Boleh di zoom sedikit? Ya, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Iya, menjaga kebersihan kelas, kemudian berpakaian sopan. Nah, mereka juga menerapkan kesepakatan bersama. Jadi alhamdulillah ketika saya masuk, mereka misalnya dari luar yang masih bajunya di luar, pas masuk kelas buru-buru mungkin mereka masukkan ke dalam. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, Pak Tar. Boleh ketawa Pak Ibu, boleh bertanya, boleh senyum, nggak masalah. Jangan tekan, santai. Di hubungan tadi Pak. Ya, maksudnya gini Pak, tidak ada yang namanya hukuman lagi Pak. Tapi itulah makanya sama-sama kita tetapkan, kita buatkan keyakinan ataupun kesepakatan. Kalau kelas tidak bersih, Ibu masuk, kalian gimana? Kita harus gimana? Oh Bu, kami nanti kutip sampah banyak lagi. Nah, mungkin itu konsekuensi yang mereka buat sendiri. Jadi bukan hanya kalau kalian nak buat PR, keluar. Tidak seperti itu. Menghadap ke papan tulis misalnya dan sebagainya, atau mencubit, memukul. Tak maaf, insya Allah nggak ada lagi Pak ya. Apalagi sekarang kita banyak Pak undang-undang. Hati-hati juga kita sebagai guru sudah banyak peraturan, undang-undang perlindungan anak dan sebagainya. Tapi insya Allah nggak apa-apa, kita jalankan pelan-pelan Pak. Coba dulu kita sepakati. Saya di kelas 1 baru masuk, saya buat kesepakatan kelas dulu. Seperti itu. Kelas bersih. Mereka juga suka kelas rapi, sudut meja ini sama, lurus semua. Mungkin hal kecil Bapak Ibu. Nah, iya Pak. Mungkin itu konsekuensi memang yang sudah sama-sama dijalankan. Istilahnya, boleh Bapak amalkan aja anak saya. Mungkin orang tua ada yang seperti itu. Penuh si Ata, tolong diajarkan sebentar anak saya. Mungkin sudah dititipkan seperti itu Pak. Tetapi mungkin kalau keluar, kalau misalnya ketahuan, ya sepertinya tidak ada lagi Pak ukur. Mungkin sekarang Pak, ya kalau dulu kita makin pakai otak mungkin makin jadi orang kita kan. Finlandia, ya istilahnya kiblatnya pendidikan sekarang kalau di Finlandia ya Pak. Iya benar, ada yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ada 3, guru memberi dorongan, seperti itu, memberikan kekuatan, memberikan teladan. Nah, itu filosofi Ki Hajar Dewantara.
kita. Seperti contoh misalnya atau dari Cambridge, jadi banyak. Mungkin kita, insya Allah kita ke depan akan menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, dari sana nanti, iya Pak, benar. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara memang kurikulum merdeka. Seperti itu, nanti kita jalankan kurikulum merdeka bersama Bapak Ibu ya, semangat. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas tadi? Itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian semua warga kelas ataupun warga sekolah dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Kemudian dibentuk dalam bentuk hal-hal yang positif tentunya. Seperti judul kita tadi, budaya positif, membiasakan hal-hal yang positif. Nah, ini ada tadi yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinannya. Jadi itu ada kasusnya. Jadi jangan kita panggil di rame, langsung kita panggil ke dalam, kita tanya. Misalnya ada siswa yang terlambat masuk setelah jam istirahat. Begitu masuk kita tanya, panggil misalnya, Anggun boleh ke depan sebentar? Nah, mungkin atau dia udah sadar sendiri mungkin karena dari kesepakatan kelas masuk tepat waktu. Anggun tadi kira-kira ada hal yang berbeda dengan Anggun. Ya maaf Bu, misalnya saya terlambat masuk. Kenapa terlambat masuk? Rame, ngantri mungkin di kantin. Berarti Anggun menyadari kesalahannya bahwa dia terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Itu kita sudah menstabilkan identitasnya. Oke, terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Apakah itu masuk ke dalam kesepakatan kelas kita? Ada Ibu. Ya. Kesepakatan kelas yang nomor berapa? Nomor 2 misalnya. Nah, jadi apa usaha Anggun selanjutnya? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dan saya meminta maaf. Seperti itu Bapak. Kita minta dari mereka alasan mereka telat itu apa? Jangan kita yang bilang, kamu telat masuk ya? Tidak. Kesini nak sebentar. Kira-kira ada yang beda nggak tadi? Teman-teman udah di kelas kan? Kamu di mana? Nah, bisa kita kasih clue seperti itu. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan ataupun kesepakatan tadi. Seperti itu. Oke, ini mungkin dapat kita simpulkan dalam menerapkan program disiplin positif ini. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Mungkin ini sudah tahu semua kita standar guru. Yang pertama kepribadian, kemudian profesional dan juga standar sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Sehingga bagaimana dirinya bisa menjadi among ataupun menjadi manajer atau menjadi penuntun bagi anak-anak. Ya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam semuanya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan dan waktunya. Yang baik-baik serahkan yang deal, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesepakatan. Jadi dalam kita menyepakati ini juga nantinya akan Dua, tiga,
barusan ibu dapat laporan dari guru tiket. Katanya Cut sering terlambat masuk kelas ya nak setelah jam istirahat. Iya Bu. Menurut Cut, masuk terlambat saat proses pembelajaran baik tidak nak? Enggak Bu, itu merupakan suatu kesalahan. Baik, Cut, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Setuju? Sekarang ibu mau tanya, pasti Cut punya alasan kenapa Cut terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Iya Bu, Cut bukannya sengaja Bu masuk telat, tapi tadi di kantin ramai orang jadi tidak tahu. Baik, nanti kita cari solusinya sama-sama. Cut, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Menurut Cut, keyakinan kelas apa yang udah Cut langgar? Keyakinan kelas tentang disiplin. Menurut Cut, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, supaya Cut tidak ketinggalan pelajaran dan bisa lebih menghargai orang sekitar. Iya, benar nak. Dengan disiplin kita lebih bertanggung jawab dan lebih menghargai waktu. Iya Bu, Cut minta maaf karena telah melanggar keyakinan kita. Masya Allah, hal yang sangat baik sudah Cut lakukan dengan kita meminta maaf. Lalu kira-kira apa yang akan Cut lakukan agar Cut tidak terlambat lagi masuk kelas setelah jam istirahat? Cut akan berusaha untuk jajan dan makan di kantin dengan waktu sedang maksimal supaya Cut bisa masuk ke kelas. Baik, solusi yang kamu paparkan barusan adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang silakan kembali ke kelas dan jangan terlambat lagi ya nak. Iya, terima kasih banyak. Thank you.